Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hairin. Saya jurusan Prodi Manajemen semester 4 kelas B. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak dosen pengampu, Bapak Haji Agus Maulana SEMM, dan mata kuliah MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia 2, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang teori keadilan. Teori keadilan merinci kondisi-kondisi yang mendasari seseorang pekerja akan menganggap adil dan masuk akal insentif dan keuntungan dalam pekerjaan. Teori tersebut telah dikembangkan oleh Adam 1963, dan teori ini merupakan variasi dari teori proses perbandingan sosial. Terus ada yang B-nya, teori pertentangan. Teori pertentangan dari Locke menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan terhadap beberapa aspek dari pekerjaan mencerminkan penimbangan dua nilai, yaitu yang pertama, nilai pertama, pertentangan antara apa yang diinginkan seseorang individu dengan apa yang diterima. Terus ada yang kedua, pentingnya apa yang diinginkan bagi individu. Terus ada yang C-nya lagi, teori dua faktor. Teori dua faktor ini sikap kerja menyatakan bahwa kepuasan kerja keras kualitatif berada dengan ketidakpuasan kerja. Menurut teori ini, karakteristik pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang satu dinamakan distissphere atau hygiene factor. Yang lainnya dinamakan yang D-nya kepuasan bidang atau bagian. Model Lawler dari kepuasan bidang berkaitan erat dengan teori keadilan dari Adam. Menurut modal Lawler, orang akan puas dengan bidang tertentu dari pekerjaan mereka. Misalnya dengan rekan kerja, atasan, dan gaji. Jika jumlah dari bidang mereka persepsikan harus mereka terima untuk melaksanakan pekerjaan, mereka sama dengan jumlah yang mereka persepsikan dari yang secara aktual mereka terima. Contoh yang dapat diberikan misalnya seperti seorang tenaga kerja terhadap jumlah honor yang seharusnya ia terima berdasarkan unjuk kerjanya dengan persepsi tentang honorarium yang secara aktual mereka terima. Jika ia menerima honor lebih dari yang sepatutnya ia terima, maka ia akan merasa salah dan tidak adil. Sebaliknya, jika ia mempersepsikan ia terima kurang dari sepatutnya, maka ia akan tidak puas. Terus yang E-nya ada teori Erik. Teori Erik berargumentasi bahwa sebetulnya terdapat 3 kelompok kebutuhan dasar, yaitu yang pertama, kebutuhan terhadap keberadaan.
saling berhubungan, dan pertumbuhan. Kebutuhan keberadaan adalah kebutuhan material pokok untuk tetap berada. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis dan rasa aman seperti pada Maslow. Kebutuhan saling berhubungan adalah suatu keinginan individu untuk mempertahankan hubungan penting dengan individu yang lain. Terus ada yang F-nya, teori proses bertentangan. Teori proses bertentangan dari Lande memandang kepuasan kinerja dari perspektif yang berbeda secara mendasar daripada pendekatan yang lain. Teori ini menekankan bahwa orang ingin mempertahankan suatu keseimbangan emosional. Teori ini mengasumsikan bahwa kondisi emosional yang ekstrim tidak memberikan kemaslahatan, kepuasan, atau ketidakpuasan kerja. Memacu mekanisme fisiologikal dalam sistem saraf pusat yang membuat aktif emosi bertentangan atau berlawanan. Terus yang G-nya ada teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Teori ini berpendapat bahwa dalam setiap individu memiliki 5 hierarki kebutuhan, mulai kebutuhan yang berdasar sampai dengan kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Maslow berpendapat bahwa orang berusaha memenuhi kebutuhan pokok atau psikologis sebelum pengarahan perilaku memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Karyawan memiliki kebutuhan untuk memuaskan hierarki kebutuhan pada tingkat yang berbeda. Karyawan kontrak lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan bertahan hidup, sedangkan seorang yang memiliki keahlian lebih mencari kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan perwujudan diri. Baik, terima kasih.